Kok dia melihat banyak sekali luka lebam di badan ibunya Gede. Wes semetan kumpul yuk ngerti jadi dinija saya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung, halo perkenalkan saya Tusinja. Di channel ini saya akan membagikan kisah nyata yang pernah dialami langsung oleh narasumber saya. Jadi untuk semetan yang mungkin baru bergabung boleh minta like dan juga subscribe-nya. Dan sekedar mengingatkan semua privasi dan juga identitas akan saya samarkan karena ini permintaan langsung dari narasumber saya. Jadi cerita berbayar saya hari ini datang dari seorang lelaki yang kita sebut saja namanya Gede. Di tahun 2000 Gede ini sudah berusia 25 tahun. Dia ini 10 bersaudara dan Gede adalah anak nomor 5. Gede punya 4 kakak laki-laki dan juga punya 5 adik perempuan. Kelima adiknya Gede ini sudah menikah karena umur mereka ini sangat berdekatan. Gede ini berasal dari keluarga yang sangat miskin semeton. Dan ketika itu Gede dengan keempat kakak laki-lakinya ini bertugas bergantian menjaga ibu mereka. Menurut Gede semeton, bapaknya Gede ini sudah meninggal ketika Gede kelas 6 SD. Dan semenjak itu Gede hanya tinggal dengan ibu dan juga saudaranya yang lain. Semenjak Gede dengan semua saudaranya ini menikah, Gede dengan keempat kakak laki-lakinya ini akan bergantian merawat ibu mereka. Yang tadinya ibunya ini masih bisa berjalan, masih bisa beraktivitas dengan biasa. Tapi anehnya semeton, setiap ibunya ini tinggal di rumah kakak pertama, ibunya ini akan sakit parah. Dan setiap ditanya oleh Gede, ibunya tidak pernah bercerita. Nah biasanya semeton, ibunya Gede ini akan menginap di rumahnya Gede selama 6 bulan. Dan begitu seterusnya, di kakak pertama 6 bulan, di kakak kedua 6 bulan, dan terus seperti itu. Nah ketika itu kebetulan kakak keempatnya si Gede ini sedang jatuh sakit dan istrinya sedang bekerja. Dan saat itu kakak keempat bilang dia tidak bisa merawat ibu mereka. Dan terpaksa Gede harus mengambil alih tanggung jawab tersebut. Ketika itu semeton, ibunya Gede ini mungkin sudah berumur sekitar 70 tahunan. Karena menurut Gede dia juga tidak tahu berapa persis umur dari ibunya. Setelah Gede mendengar permintaan dari kakak keempat, Gede dengan istrinya pun menjemput ibu mereka dan tinggal di rumahnya si Gede. Gede dengan istrinya merawat dengan baik ibu mereka. Dan saat itu istrinya Gede bilang, kok dia melihat banyak sekali luka lebam di badan ibunya Gede. Nah saat itu Gede pun meminta kepada istrinya untuk memasak di dapur dan dialah yang akan memandikan ibunya. Saat itu ibunya Gede menolak untuk dimandikan oleh Gede dengan alasan dia tuh malu semeton, tapi Gede tetap memaksa. Dan saat itu ya Gede memeluk ibunya dari belakang dan kayak merajuk gitu loh semeton, tapi ibunya malah aduh sakit deh, aduh sakit. Nah Gede pun kaget, kenapa kok ketika Gede memeluk ibunya dari belakang ibunya mengeluh sakit. Saat itu juga ya Gede menarik baju ibunya ke atas dan Gede melihat di punggung bagian belakang, samping dan depan perut ibunya ada luka lebam dan ada juga luka yang masih bernafas. Saat itu Gede kaget sekali dong semeton. Ini kenapa kok ibu banyak banget ada luka lebam? Nah saat itu Gede menangis dan bertanya kepada ibunya, ini kenapa, ini kenapa, ini kenapa? Ibunya cuma bilang dia itu sering sekali jatuh karena mulai kehilangan keseimbangan pada badannya sendiri. Jadi ibunya meminta tolong jangan perpanjang ini karena dia tidak mau nanti Gede dan juga kakaknya yang lain bertengkar. Nah waktu itu Gede percaya dengan ibunya. 6 bulan berlalu semeton, ketika itu ibunya Gede mulai sehat, mulai bisa berjalan dengan normal, dan luka-luka yang ada di badannya mulai sembuh. Nah setelah itu semeton, jadwal kakak pertama yang akan merawat ibu mereka selama 6 bulan. Nah saat itu, beberapa hari sebelum ibunya ini diantarkan kepada si kakak pertama, ibunya ini sering bertanya, "Deh, bagaimana keadaan keluargamu? Apa kamu sehat? Apa rezekimu bagus?" Nah, di situ Gede bercerita, "Iya ibu, Asungkara rezeki saya sudah membaik. Anak saya juga masih kecil, jadi saya dengan istri saya punya kesempatan untuk bekerja. Jadi kami bisa menabung dan juga bisa mewujudkan mimpi di masa depan gitu loh." Gede, istrinya dan juga ibunya ini saling bertukar pikiran. Seketika itu, Gede sepertinya membaca, sepertinya ibunya ini ingin tetap tinggal bersama dengan Gede. Gede dan juga istrinya membicarakan ini dan Asungkarinya semeton, istrinya Gede setuju untuk mengajak dalam jangka waktu yang panjang ibu mereka di rumahnya gitu loh. Tapi ibunya Gede bilang,
Tidak deh, ibu tetap ingin tinggal di rumah kakak-kakakmu agar ibu bisa bertemu dengan ponakanmu. Untuk Gede semeton, ibunya ini sangat sayang kepada anak-anak dari kakaknya si Gede, termasuk kepada anaknya si Gede. Nah, ketika itu Gede mengantarkan ibunya datang ke rumah kakak pertama. Dan ketika itu juga, setelah berbincang beberapa saat, Gede pun meninggalkan ibunya di rumah kakak pertama. Tapi 3 hari setelah Gede mengantarkan ibunya, Gede mendapatkan kabar kalau ibunya ditemukan pingsan. Dan ketika itu dilarikan ke rumah sakit. Gede kaget dong. Ini kenapa kok ibu tiba-tiba pingsan? Nah, saat itu sebetulnya ketika Gede dengan istrinya tiba di rumah sakit, kakak pertama bilang kalau ibu mereka sakitnya kambuh dan pingsan di kamar mandi. Dan itulah yang membuat kepala bagian kanan ibunya ini berdarah sehingga harus dijahit sebanyak 15 jahitan. Tapi ketika itu Gede tuh kayak, kok bisa ibu pingsan di kamar mandi? Yang padahal ketika Gede meninggalkan ibunya di kakak pertama kan ibunya masih sehat. Nah, selama 3 hari sebetulnya ibunya Gede ini dirawat di rumah sakit dan boleh pulang. Nah, ketika itu karena 15 jahitan ini, ibunya Gede mulai pikun-pikunan. Ibunya ini kadang juga bisa ingat dan tidak ingat kepada apa yang sudah dia lakukan beberapa hari yang lalu. Dan ketika itu juga, ibunya Gede yang tadinya bersikap normal, kadang-kadang bisa bersikap seperti bayi yang berumur 6 bulan semeton. Dia akan menangis, merengek, bahkan tidak jarang akan berak di tempat tidur. Dan karena inilah kakak pertama, kedua, dan juga ketiga mulai mengeluhkan kondisi mental ibunya si Gede. Dan waktu itu Gede juga mendengar dari tetangga ya, kalau kakak iparnya si Gede ini sering sekali membicarakan ibunya si Gede. Katanya ibunya ini sudah tua, menyusahkan, kene gitu, kene gitu, kene gitu. Dan ketika itu memang ibunya Gede ini tidak punya warisan apapun yang bisa diberikan untuk anak-anaknya. Dan terdengar sekali semeton sepertinya kakak pertama, kedua, dan ketiga tidak setuju kalau harus merawat ibunya si Gede di rumah mereka. Saat itu sebetulnya Gede pun membicarakan ini dengan kakak keempat. Astungkara kakak keempat sudah sembuh, Gede dan juga kakak keempat berencana ingin mengambil ibu mereka. Dia tuh kayak ingin bertanya kepada kakak pertama, kedua, dan ketiga, kenapa kok banyak sekali gosip yang beredar tentang ibu mereka. Saat itu Gede dengan kakak keempat datang ke rumah kakak pertama. Nah semeton, ini sudah sekitar 4 bulan semenjak ibunya tinggal di rumah kakak pertama. Saat itu Gede masuk ke pekarangan rumah kakak pertama, tapi tidak ada siapapun. Kok Gede mendengar ada suara teriakan dan juga tangisan ibu mereka dari arah kamar mandi. Gede dengan kakak keempat pun berlari ke arah kamar mandi. Kebetulan kamar mandi dari kakak pertama ini berada di belakang pojok rumah. Saat itu Gede melihat ya, kakak pertama dan juga istrinya sedang menyiram badan ibunya Gede menggunakan selang. Dan ibunya ini dibiarkan tergeletak begitu saja di dalam kamar mandi. Dan ibunya tidak memakai sehelai benang pun. Kakaknya Gede dan juga kakak iparnya ini berdiri di luar kamar mandi sambil menutup hidung. Dan mereka tuh kayak menyemprot ibunya dari luar. Gimana aja menurut Gede ya, sepertinya kakaknya ini memandikan kucit gitu loh semeton. Wah, di sana Gede kaget banget melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Di situasi itu semeton, Gede pun mendekat dan juga bertanya kepada kakaknya, ini kenapa kok beli memperlakukan ibu seperti ini? Nah, waktu itu Gede juga mencium ada bau tai yang sepertinya mengerumuni si ibu yang sedang dilamlam di dalam kamar mandi. Ketika itu juga ya kakak iparnya marah-marah dan bilang, ini loh Dek, ibu berak di tempat tidur yang padahal sudah kami belikan pampers. Kok bisa-bisanya ibumu melepaskan pampers tersebut dan juga berak di tempat tidur? Mbok ya tidak tahan dengan baunya sehingga kami melakukan ini kepada ibu. Ibu setiap hari selalu berak di tempat tidur dan kesabaran Mbok sudah habis. Makanya sekarang kami ingin memandikan ibu agar bau ini bisa hilang dari badannya. Kakak pertamanya Gede cuma diam mendengar istrinya berkata seperti itu kepada Gede. Saat itu semeton, ibunya Gede dalam keadaan telanjang bulat memegang kepalanya dan berteriak,
Ampun bapak sakit, ampun bapak sakit, dingin pak, dingin, jangan lagi mandikan saya seperti ini pak, sakit. Dan ternyata semeton, saat itu juga Gede melihat badan ibunya kembali ada luka lebam, yang sepertinya luka itu kayak terus-terusan berada di badan ibunya. Nah, saat itu juga semeton, Gede langsung memukul kakak pertama agar menghentikan apa yang dia sedang lakukan kepada ibunya, yaitu kayak menyiram ibunya menggunakan selang gitu semeton. Dan ketika itu juga Gede menutup pintu kamar mandi, Gede menghidupkan lampu dan memandikan ibunya di dalam kamar mandi. Sepertinya waktu itu penyakit ibunya sedang kambuh, sehingga ibunya ini tidak mengingat siapa Gede. Saat Gede ini ingin memandikan ibunya, Gede mencium ada bau yang sangat keras dari kepala, badan, dan juga sekujur tubuh ibunya. Di sana Gede menangis sambil memandikan ibunya. Tapi saat itu ibunya malah bilang, "Tidak bapak sakit, jangan." Nah, setelah beberapa saat berlalu, semetonnya Gede pun menggendong ibunya masuk ke dalam kamar. Dan ternyata benar semeton, di dalam kamar ibunya banyak sekali ada kotoran di atas tempat tidur. Dan Gede melihat kamar ibunya ini sangat berantakan dan tercium bau anyir. Saat itu juga Gede memakaikan baju untuk ibunya dan juga membawa ibunya pergi dari rumah kakak pertama. Tanpa basa-basi lagi, Gede dengan kakak keempat membawa ibu mereka pulang ke rumah. Saat tiba di rumah, semetonnya ibunya tiba-tiba ingat siapa Gede dan juga kakak keempat. Dan ibunya bertanya, "Deh, kenapa kok ibu ada di rumah kamu? Kenapa kamu menangis? Dan ini kenapa kok Ketut menangis?" Ketika itu Gede dengan belitutnya bilang, "Tidak ibu, kami itu cuma bahagia sekali bisa berkumpul lagi dengan ibu." Nah, saat itu semeton Gede saling bertatap-tatapan dengan kakak keempatnya. Gede itu kayak memberikan kode, jangan beritahu ibu apa yang tadi kita lihat, jangan membuat ibu stres gitu loh semeton. Nah, setelah itu semetonnya Gede pun mengajak ibunya tinggal di rumahnya semeton. Sering sekali kakak keempat bersama dengan istrinya akan menjenguk ibu mereka. Mereka akan makan bersama di tempatnya Gede dan juga merawat ibunya dengan sangat baik. Di saat itu semetonnya, tiba-tiba kakak pertama dengan kakak kedua dan ketiga datang dan menjelaskan semuanya. Ternyata selama ini semenjak kejadian ibunya ini dikatakan jatuh di kamar mandi, kepalanya itu kan dijahit. Itu yang membuat ibunya ini sangat sering bertingkah seperti anak-anak. Dia akan berak dan juga kencing di tempat tidur. Dan bahkan ibunya ini akan sering sekali mesadu kepada tetangga kalau dia tidak pernah diberikan makan oleh menantunya. Inilah yang membuat kakak-kakaknya merasa marah dan sering kayak kehilangan kesabaran gitu loh semeton.